Baik, Bapak-bapak, tuan-tuan guru, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita berada di tanggal 21 Rajab. Malam hari Kamis depan sudah 27 Rajab. 8 Februari adalah 27 Rajab. Salah satu bulan yang haram, salasun mutawaliyah, ada 3 yang berturut-turut, dan 1 di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Yang 3 berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berturut-turut. Kemudian yang di antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban adalah bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan haram. Kalau ada yang puasa di bulan Rajab, maka niatnya bukan puasa Rajab, tapi puasa di bulan haram. Karena tak ada dalilnya puasa Rajab, ya kan, gitu kan? Tapi puasa di bulan haram. Tapi kalau Sya'ban ada. Salah satunya adalah nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Jadi di bulan Rajab ini peristiwa yang besar yang dikenal dengan 27 Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini ditulis dalam kitab Ad-Dardir, ya. Pengarang itu, nama pengarangnya, nama kitabnya Ulama Ad-Dardir. Dialah yang menulis menceritakan bahwa ibadah yang tertinggi di muka bumi ini tidak ada yang melampaui daripada ibadah sholat. Itulah yang tertinggi. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada para sahabat, dan ada yang sholat itu disuruhnya ulang. Suruh ulang. Ketika itu sampai 3 kali sahabat dia mengulang sholat. Kata Rasulullah, banyak hari ini yang sholat, cuma sholatnya itu belum benar, makanya diulang. Setelah itu akan disampaikan. Menunjukkan apa? Bahwa inilah ibadah yang terpenting. Kalau bapak berangkat haji, nah bentar lagi haji nih kan, walaupun ongkosnya mahal, berangkat juga lah, udah daftar ya, 56 juta biaya haji hari ini. Dan banyak juga yang tak jadi karena tak cukup untuk melunasinya. Jadi kalau yang udah daftar mungkin bisa cepat berangkatnya, walaupun jadwalnya 20 tahun, tapi nanti bisa juga jadi 15 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Ibadah haji itu ibadah yang harus punya harta dan juga punya kesehatan. Yang ketiga punya ilmu. Jadi kalau ibadah sholat nggak perlu punya harta. Ya kalaupun harta pakaian ini ya, pakaian biasa pun udah bisa. Sehat, nggak perlu. Karena sakit pun sholat juga. Karena haji harus sehat baru bisa berangkat. Kalau sholat nggak perlu sehat. Orang sakit pun disuruh sholat. Sampai kapan berhentinya? Ya sampai matilah. Udah mati selesai ya. Jadi apa yang diingatkan Rasul? Banyak orang yang sholat tapi belum benar. Ini saya kutip dalam kitab buku ibadah. Ada 2 kitab. Pertama dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, ini Syekh Ahmad Al-Kaf. Kemudian dalam kitab fikih ibadah ditulis oleh Syekh Muhammad Amin bin Idrus Al-Baghlawi Al-Husain. Dan ini juga disebutkan bahwa orang yang sholat itu kan terdiri akwal. Akwal itu kan ucapan.
Kemudian af'al. Af'al itu perbuatan yang kita lakukan mulai dari takbir sampai salam. Makanya wajar kalau ibadah sholat ini tenang, ibadah sholat ini santai. Bacaan yang kita baca dalam sholat itu sedikitnya yang wajib, nggak banyak yang wajib. Fatihah yang wajib, surat pendek enggak. Bacaan rukuk wajib apa enggak? Kan enggak. Diam pun yang sholat pun nggak apa-apa, diam. Iktidal sami Allahu liman hamidah nggak wajib juga, nggak wajib. Tahiyat awal nggak wajib, yang wajibnya nanti tahiyat akhir. Dan di situ ada sholawatnya, dan terakhir salam. Sedikit yang wajib itu kalau bacaan, sedikit. Nah, cuma bukan pula berarti sedikit bacaan nggak kita baca kan, tapi yang dibaca itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka Fatihah itu aja lama belajarnya. Awak kemarin umroh Pak, didengarkan baca Fatihah sama orang Arab itu salah Pak. Kalau udah lama belajar, ya kan? Masih salah juga Fatihahnya. Apa yang salah? Sifat hurufnya, penyebutan hurufnya salah. Sifatnya, bukan makhrajnya, sifatnya halus betul. Ya Allah, hebat betul. Belajar itu tak habis-habis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan pas itu hakikatnya kan. Tapi dengar orang baca Fatihah ini, sempatlah dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah lain artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang punya sakit. Alam itu sakit. Kalau dia alam. Sakit artinya, kalau alam, baru alam semesta. Ain sama aja udah beda. Alam itu penyakit. Alif, lam, mim. Alam itu penyakit. Tapi kalau baru alam semesta. Alamin. Harus lah, agak payah memang. Nah, Pak Andi lanjut. Ya kan? Hanya belajar makhraj, ya kan? Ini Ustaz siapa nih yang pasti? Ustaz Solerambe. Ya, Solerambe. Karena dia memang makhraj sifat roh. Solerambe. Karena di pasar 7 Mensaritas dia gurunya. Dia gurunya tentang bacaan itu. Ya Allah, luar biasa. Kalau lagi bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, A-nya benar, tapi H-nya salah. Kalau alham itu kan pujian. Kalau berganti H besar, paksaan. Paksaan. Segala paksaan bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu baru satu itu. Itu masih makhrajnya, penyebutannya, belum lagi sifatnya. Tapi sampai makhraj pun sudah dihukumkan benar. Makhrajnya udah pas, udah dihukumkan benar. Kalau sifatnya itu halus lagi. Penyebutannya, lidahnya cemana, bentuk itu lebih hebat lagi penyebutannya. Tengok orang yang Qori itu Pak, Qori itu baca Quran, nggak pala tengah-tengah kali mulut itu Pak. Awalnya baca Quran pulang. Orang itu gitu. Orang itu sikit aja terbukanya. Kenapa? Karena memang udah ahli penyebutannya. Marhaban dengan sampai. Oh ya Allah. Kan gitu kan? Nah itulah kelas kita. Tapi kelasnya nanti Qori yang sudah fasih di situ, dia nggak cukup dengan menyebutkan hurufnya benar dan ditambah sifatnya benar, maka benarlah ibadah kita dalam percakapan atau dalam penyebutan hurufnya. Ini kan wajib ini masalahnya. Kalau nggak wajib, nggak ada masalah. Ini karena wajib Fatihah itu. Boleh kita mufaraqah kalau Fatihahnya salah.
nggak ikut kita jamaah Pak. Bisa kita. Artinya kita nggak ikut lagi berimam sama dia. Kalau Fatihahnya salah. Ada kemarin saya di Tanjung Balai Pak, ketika singgah di sana, baca ayatnya. Iyyaka, iya ada benar lah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan salah dunia kok panjang. Dunia kan nggak boleh panjang gitu kan? Karena nggak ada urut mat di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kawan saya, kamu mau perokok Pak? Setiap kalimat yang diucapkan salah hurufnya, salah panjangnya, udah lain artinya. Lain artinya. Karena Fatihah itu wajib itu. Kalau nggak wajib Pak, nggak pala dihukumkan sampai gitu belajarnya. Itulah bahasa Arab tuh. Umpamanya bahasa Arab matorun. Matorun hujan artinya. Matorun hujan. Kalau mator, lain lagi artinya. Udah apa namanya? Bandara apa? Bandara lah ya. Bandara. Hanya panjang aja, udah lain artinya. Tapi kan itu kan nggak wajib. Tapi kalau bacaan Fatihah kan wajib ini. Nah, makanya disitulah kita banyak-banyak membaca ya makhrajnya, penyebutannya. Dulu kan kalau Al-Quran kan udah ada gambarnya belakang kan, ada gambar lidah itu. Situlah dulu orang belajar menyebutkannya. Nah, mungkin di masa kita dulu kan susah belajarnya Pak kan, susahnya apa, lama tamatnya. Kalau sekarang orang muda belajar Pak, nggak payah sekarang belajar, enak kali belajar sekarang. Di Jalan Perjuangan pernah saya bilang Pak Andi kan, Jalan Perjuangan itu Ustaz Rayhan sebentar aja Pak, 48 jam udah bisa Al-Quran dari Iqra. Berapa hari? 2 hari. Cuma non-stop lah bulan kan. 48 jam belajarnya Pak, dari Iqra bisa Quran. Awak belum belajar Quran? Ini bertahun-tahun. Bertahun-tahun Pak. Kalau udah sampai wasim sabdu tewas, sim datesa, lam datela, bim depan dulu. Wassalamu opindah, kan gitu kan? Lama Pak. Lama. Sekarang muda-muda malas pula orang belajar, itu masalahnya. Dulu orang belajar Al-Quran pakai lampu teplok, datang lagi ke rumah gurunya, jalan kaki lagi jauh, orang datang. Sekarang udah muda, datang ke masjid udah ada gurunya. Terang pula, nggak ke zaman dulu. Itu pun zaman sekarang udah malas orang belajar. Kenapa? Karena sudah ada HP, bisa belajar melalui HP. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau belajar sama guru, ilmunya lengket Pak. Kalau belajar sama HP nggak lengket dia, nggak lengket Pak. Kenapa? Ada berkahnya. Saya masih ingat waktu belajar saya sanawiyah itu, masih ingat Pak. Masih ingat yang disebutkan guru. Macam huruf ikhfa, masih ingat saya. Maksudnya sains itu. Sip zasana kemudian samsun pada samadum thayyibah. Zid itu kondok zalimah huruf ikhfa. Sanawiyah belajar. Kenapa? Karena langsung sama gurunya. Kalau sekarang kan enggak. Suruhlah anak sekarang cari contoh ikhfa, udah pakai HP, buang keluar contoh ikhfa. Udah tinggal nulis aja lah tuh. Dulu kita carinya melalui Quran. Kenapa melalui Quran? Nengok Quran dapat pahala, nengoknya aja dapat pahala. Belum lagi bacanya, dapat pahala nengok Quran. Jadi yang baca Quran pakai HP, pahala bacanya ada, pahala nengoknya nggak ada. Jadi kalau ada Quran aja lah baca, nggak usah pakai HP. Kalau pas ada Quran depan kita, kalau jauh pula payah keluar ya kan. Nengoknya dapat pahala, itulah Al-Quran. Nah, jadi itu perkataan dalam sholat. Yang hari ini makanya imam-imam sekarang kan fasih-fasih suaranya. Macam dari mana kita bacaan? Ya Ustaz kita kan.
Basa-basi. Kenapa? Karena imam itu kalau tak enak suaranya, udah tak enak, lama pula, kan udahlah Pak. Bahkan cakep orang itu, kan? Kan dipilih sekarang, apes Quran, cari imam, cari yang hafal Quran lagi, ya Allah. Ketika masuk di masjid tuh, ya Allah, nikmat kali kan ketika dia bacanya. Enggak terasa lama dibacanya. Padahal dibacanya satu ain. Kenapa? Karena enak suaranya. Baik, bapak-bapak yang kami muliakan. Dan kalau bacaan, tinggal dengar aja Pak. Dengarkan nanti baca Fatihah. Kan ada sekarang di HP. Apa gitu kan? Siapa nama Imam Masjidil Haram itu? Sudais. Kita bisa dengar aja Pak bacaan Fatihahnya. Kan banyak imam-imam yang di Mekah itu kan. Dengar aja Pak. Nggak pernah lagi bapak apa. Dengar aja, dengarkan HP bacaan Al-Fatihah Imam Sudais. Udah. Memang tinggi lah suara dia. Nah, maupun Imam Sudais pernah tinggi suaranya itu. Nah, itu paling tidak melalui itu. Karena zaman sekarang ini kita kalau lagi belajar pula mendatangi orang kan waktu tak ada, kemudian nggak sempat, jadi ada diberikan sarana yang lain. Kemudian perbuatan dalam sholat. Di sini banyak yang wajib. Nah, di sini banyak yang wajib. Kalau tadi perkataan sikit, tapi kalau perbuatan dalam sholat banyak. Pertama, qiyam, berdiri. Berdiri itu wajib. Tapi ada syaratnya. Kalau mampu. Ini sesuai dengan ukuran badan. Karena saya kecil, ya ukuran badan saya Pak. Ini ukuran badan saya. Jadi kakinya dua-dua ngadap kiblat. Dua-dua ngadap kiblat, kayak rusak, tapi belum sempurna. Nah, kita kan mau sempurna. Jadi dua-duanya menghadap ke kiblat. Dan kangkang kali. Mungkin kalau besar orangnya, kan? Gemuk, mungkin bisa sesuai badannya. Kalau saya kangkang gini, Pak, nggak cocok. Ini bisa kaplingan orang saya ambil ini. Iya betul. Jangan terlalu berlebihan itu maksudnya. Ya sederhana aja, udah gini. Ini berdiri Pak ya. Berdiri. Ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena awalnya perintah itu wajib berdiri bagi yang mampu. Setelah nggak mampu berdiri ya barulah bisa kemudian itu duduk. Kalaupun duduknya sholat paling abdolnya Pak duduk gini. Ini paling abdol. Paling abdol ini kalau duduk ini namanya duduk 2 rakaat kan? Duduk tayat awal. Ini paling abdol. Kalaupun ada orang duduk di bangku, ya, usahakan ketika berdirinya itu takbir. Ketika takbir berdiri dulu. Berdiri dulu, ya. Ada yang di bangku, Pak, ya. Oke, Pak duduk di bangku ya. Nah, asar kan 4. 2 rakaat lagi nih. Maka menurut kitab fikih yang saya baca 2 ini, sholatnya teruskan. Walaupun udah maghrib. Kecuali kalau dia tadi mengerjakannya pas azan. Tak boleh. Ini kan sebelum ini. Mungkin 3 menit lagi mau azan ini. Sholat asar ya. Allahu Akbar. Baru 2 rakaat. Allahu Akbar. Azan. Apakah ini diberhentikan? Tidak, terus saja. Cuma orang yang seperti ini sudah dapat dosa melalaikan sholat. Dosa melalaikan. Tapi kewajiban dan gugur. Tapi dapat dosa dia karena melalaikan ibadah sholat. Oke Pak, ini Pak tadi berdiri ya. Ini wajib ini. Wajib berdiri ini. Ya. Kalau bisa sakit-sakit pun usahakan berdiri. Kenapa? Ternyata ini kalau menurut kedokteran ini paling sehat. Berdiri. Ya. Malaikat itu di Baitul Ma'mur, di langit yang ke-7 sana, itu malaikat
itu ibadahnya ada yang berdirinya, Pak. Sampai kiamat berdirinya ya. Sampai kiamat berdiri. Awak berdiri 2 jam aja, Pak. Aduh. Baru 2 jam aja, Pak. Di Mekah itu. Kenapa lah di Mekah itu rukuknya lama kali, Pak? Pernah merasakan, Pak? Belum? Masya Allah. Tahun ini berangkat ya. Kalau belum aja umrah dulu. Lama kali, Pak, rukuknya. Jadi kawan saya semalam nanya kan sama saya. Ustaz, lama kali lah di Mekah itu rukuknya. Apa yang dibaca? Aku udah kubaca 3 kali. Belum juga naik katanya. Ah betul lah, Bu. Iya. Saya baca pelan, baca santai. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali saya baca. Belum juga dia tidak. Ternyata masih ada bacanya, Pak. Di dalam kitab itu masih ada, Pak. 2 baris lagi dibaca. Tapi karena hukum bacaan itu tidak wajib, tidaklah harus hafal, karena nggak wajib. Yang wajibnya kan rukuknya, bukan bacaannya. Oke, pelan-pelan. Ini berdiri tadi. Sekarang ketika kita melakukan gerakan sholat, maka kan mengangkat tangan ini. Mengangkat tangan ini, Pak, 4 hadisnya. Ya, ini ada saya tulis. 4 hadis mengangkat tangan. Dan 4-4-nya sunnah, nggak wajib. Mengangkatnya sunnah, mengucapkan lafaz Allahu Akbar yang wajib. Allahu Akbar itu yang wajib. Bertentangan dengan 2 telinga. Allahu Akbar sejajar 2 telinga. Itu satu hadis Muslim. Hadis Muslim. Yang kedua hadis Bukhari. Hadis Bukhari, rafa'a yadai hatta mengangkat kedua tangannya bertentangan mangkibai, 2 bahu. Ya 2 bahu. Allahu Akbar. Ini bahu, Pak. Jadi gini. Ya. Tadi kata telinga, yang kedua bahu. Ya, bahu juga. Allahu Akbar. Dengan 2 bahu. Muslim, hadis Muslim, kedua Bukhari. Yang ketiga At-Tirmizi. Dalam hadis At-Tirmizi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta ibu sampai ibu jarinya ibu jarinya menyentuh 2 telinga. Allahu Akbar. Ini yang dilihat sahabat, ya. Saya ulangi, yang pertama bertentangan 2 telinga. Yang kedua bahu. Yang ketiga ibu jarinya menyentuh atau dekat telinga. Nah, udah 3, Pak. Yang terakhir itu hadis At-Tabarani bahwa Nabi pernah lihat dia sholat mengangkat kedua tangannya atas dada. Nah, jadi semuanya benar, Pak. Satu pun gak ada yang salah. 4-4-nya benar ketika kita melakukan ibadah sholat mengangkat kedua tangan. Sengaja aku sholat fardu isya mengikut imam kan? Nggak pakai bilang lillahi ta'ala pun tak apa-apa. Nggak dibilang pun 4 rakaat pun nggak apa. Yang jelas fardu isya. Fardu isya. Kalau jadi makmum ikut imam harus itu sebutkan. Itu dalam hati. Jadi nggak usah ragu penyebutannya ya. Lafaz Allahnya boleh panjang, boleh sampai 14 harokat Allahnya, boleh. Jadi kalau nanti imam lama dia, itu lama biasa kapan? Biasanya itu kan bangkit dari sujud, kan lama itu. Batas lamanya 14 harokat. Allah boleh sampai 14 harokat.
Itu batas akhir paling lama. Cuma yang nggak boleh panjang kan A-nya sama barnya. Allahu Akbar. Salah. Iya, pendek aja. Allahu Akbar. Jangan bar. Mohon maaf. Kalau bar artinya apa? Allahu Akbar. Haid, Pak. Udah darah haid artinya kalau panjang. Barnya nggak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan A-nya, dia bertanya, istifham namanya. Apakah Allah itu besar? Ditanya lagi kan. Makanya nggak boleh panjang A-nya. Yang boleh panjang La-nya. Allahu Akbar. Nah, padanya jangan sempat panjang. Satu harkat aja. Walaupun ini hukumnya tak wajib, tapi sempurna sholat kurang. Harus sempurnakan di atas pusat, di bawah dada. Lantas mata hadapkan ke tempat sujud. Inilah kuncinya dalam hidup. Bahwa kita lakukan sholat tadi, tujuan kita bukan surga. Dalam kitab tasawuf, tujuan kita bukan surga. Tujuan kita itu Pak, ridho. Ridho. Jadi kalau kita berdoa tujuannya apa? Supaya dikabulkan. Itu syariat. Kalau kita berdoa supaya dikabulkan, nggak dikabulkan apa? Kecewa kita. Kecewa Pak. Aku udah capek aku berdoa udah. Siang malam berdoa. Nggak dikabulkan juga. Kecewa. Ternyata dalam kajian tasawuf tujuan berdoa untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah, mau dikabulkan mau tidak, itu sudah ditetapkan. Udah ada di catatan di sana. Di alam azali itu udah ada catatannya. Tahun sekian kereta kau hilang. Udah ada situ. Udah dicatat. Cuma kita disuruh ikhtiar. Satu gerakan lagi, ruku. Ya, ruku. Ruku itu rukun. Wajib orang ruku, wajib. Kalau dia umpamanya mampu ruku. Jadi kalau mau duduk, payahlah kan duduk paling-paling isyarat aja agak mereng. Kalau sujud agak tunduk sedikit kan gitu. Tapi kalau dia berdiri, mampu dia berdiri, wajib dia ruku. Macam ruku yang benar? Salatlah kamu, sumarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna rakian, sampai benar-benar ruku. Maka ruku yang benar itu disebutkan lau subba ma'in ala zahri lasakarra. Sekiranya diletakkan di bumbung di belakang kita itu air, nggak tumpah dia. Berarti itu ruku yang benar. Apa yang kita lakukan, yang kita pegang ketika ruku? Lutut. Kalau udah lutut dipegang, pasti dan biasanya udah lurus. Jadi rukunya harus betul-betul ruku ya. Nah, nanti kalau ada pegang betis Pak, tolong kasih tahu. Bukan betis pegang bilang, lutut. Dan juga bukan paha yang dipegang, tapi lutut bilang. Ya. Menunjukkan apa? Karena malaikat itu juga ruku aja sampai kiamat. Berarti kita umat Nabi Muhammad ini paling sempurna. Berdiri ada, ruku ada, sujud ada. Malaikat itu berdiri aja sampai kiamat. Yang ruku aja ada, yang sujud aja sampai kiamat ada. Kita Pak, semua ada. Berarti kita lebih sempurna daripada malaikat. Kalau kita baik, kita lebih sempurna. Jadi kalau kita buruk, lebih dahsyat lagi daripada, lebih hina daripada setan. Setan satu juga permintaannya. Awak banyak kali permintaan awak. Minta punya rumah, tak punya tanah, tak punya anak, kan gitu kan? Yang lajang minta punya istri. Iblis cuma satu permintaannya. Cuma satu yang mintanya. Apa permintaan iblis? Rabbi bima awaitani, ya Allah ya Tuhanku, aku minta supaya dipanjangkan umurku sampai kiamat. Satu yang permintaannya. Makanya umur iblis sampai kiamat.
Dikabulkan Allah permintaan iblis sampai kiamat, tapi Allah keluarkan dari surga. Ya, yang membangkang Allah keluarkan. Jadi kita bersyukur masih bisa ibadah dalam melaksanakan di bulan Rajab ini. Ya, dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.